Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kasih Kristus, doa pembukaan. Kak Yusni bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau Bapa kami yang baik. Sore hari ini kami boleh kembali di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami sangat percaya dan sangat yakin akan Engkau Tuhan, bahwa dalam setiap pemeliharaan-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin mulai dari awal sampai berakhirnya. Urapan Allah turun atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa yang baik seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau menyertai mereka tiba di tempat ini dengan sukacita Allah, dan nama-Mu dipuji diagungkan. Kuduskan seluruh kami, kuduskan para pelayan Tuhan, agar Engkau dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian Immanuel. Sampai
dekat kita Immanuel, kita selalu beserta kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Tuhan dekat kita Immanuel, Tuhan dekat kita Immanuel, Dia selalu beserta kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah kasih abadi Immanuel. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Kalau belum ada, kita angkat pujian Yesus Pasti Menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Sertamu. Aku pasti ditolong. Aku pasti. Aku pasti. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dua kesaksian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk tanggal 2 yang lalu, pas kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jam 9 pagi, anak saya Sando ditelepon, bisa interview nggak nanti jam 5? Anak saya tegas mengatakan, tidak bisa Pak, maaf, nanti sore saya ada ibadah. Akhirnya dia diinterview jam 10 pagi. Selesai dia interview, kami langsung berangkat dari Bandung mengejar supaya bisa kebaktian di sini. Itu kesaksian saya yang pertama. Yang kedua, puji nama Tuhan. Sando dikeluarkan dari perusahaan dia sebelumnya. Sekarang beberapa perusahaan menawarkan kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Menikmati Tuhan. Pribadimu Tuhan, amin, haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan
emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, ingin menikmati pribadimu Tuhan. Amin. Glory. Seperti lusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Dev bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami sudah membesarkan, memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan itu sudah menyenangkan nama Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, bila sebentar kami akan menikmati Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman-Mu, isi hatimu yang kami akan dengar. Dan Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu yang sudah Engkau urapi Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman-Mu, setiap isi hatimu Tuhan, itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terpujilah nama Allah, terpujilah nama Yesus yang kuat dan kuasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih beri buat saya, buat kita semua untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan buat kembali melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberi kesempatan untuk kembali kita mau belajar. Saudara, tidak ada yang hebat, hanya Tuhan sendiri yang hebat. Amin. Tidak ada yang berpengetahuan banyak kecuali Tuhan yang adalah hikmat sendiri. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingat, saya baca tema saat ini, tema bulan ini adalah apa? Dikatakan? Sebab dia hidup ada hari esok. Mungkin kita sudah hafal lagunya, saudara. Mungkin kita sudah sering nyanyi lagunya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mungkin kita sering nyanyi lagu itu. Mungkin kita suka lagu itu. Tapi yang jadi pertanyaan, benar kita percaya bahwa Yesus hidup? Benar kita yakin kita lakukan dalam hidup kita bahwa benar Yesus itu hidup? Seringkali mau nggak mau, jujur nggak jujur, ngaku nggak ngaku, seringkali kita cuma di bibir saja ngomong. Tapi kehidupan kita, aplikasi di hidup kita, di kenyataannya kadang jauh daripada apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhan sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita sudah sering baca ayat ini. Mungkin kita sudah hafal ayat ini. Apalagi yang ulang tahun kadang-kadang sering diberi ayat ini. Benar saudara, masa depan itu artinya apa yang ada di depan kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Yesuslah harapan kita. Amin. Tapi di kehidupan sehari-hari seringkali kita lupa akan hal ini. Ada satu kesaksian saudara. Ini di Amerika, seorang ibu, dia percaya Tuhan. Dia orang kaya. Dia punya perusahaan real estate terbesar. Pokoknya besar di Amerika. Dia punya segalanya. Dia percaya Tuhan. Tapi suaminya tidak percaya Tuhan. Bertahun-tahun dia datang sama Tuhan. Dia yakini firman Tuhan yang berkata, apabila kamu percaya, maka seisi rumahmu diselamatkan. Dia pegang ayat itu, saudara. Tapi sampai waktu suaminya meninggal, dia tidak tahu suaminya. Yang dia tahu belum terima
Coba saudara dan saya bayangkan kalau saudara dan saya ada di tempat ibu ini. Tetapkah pengharapan saudara teguh? Tetapkah pengharapan saudara percaya terus, tidak goyah ketika sepertinya tidak terjadi? Sepertinya sia-sia. Saudara, ibu ini akhirnya sampai tidak mau melayani Tuhan. Dan dia tinggalkan. Dia mau enggak datang sama Tuhan. Tapi satu kali yang buat dia kaget, buat dia terkejut, dan buat dia bersuka cita bahagia. Ada seorang tentara datang kepadanya. Tentara ini dikasih kartu nama dari suaminya yang meninggal. Setelah itu dia nggak tahu tentara ini mau ketemu sama suaminya yang sudah meninggal. Dan dia tidak tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Akhirnya diizinkan begini sama sekretarisnya. Pak, kalau bapak tidak ada, tapi kalau ibunya, istrinya ada. Oke, saya mau ketemu istrinya, saudara. Dan setelah ketemu dia memperkenalkan diri dan dia menceritakan kisahnya. Ternyata tentara yang Tuhan pakai ini dia lari dari tugas. Mesti kemana, dia nggak ke sana, dia cepat-cepat kabur. Tapi di pinggir jalan, tiba-tiba tentara ini mau menumpang dan si bapak yang meninggal ini tiba-tiba dia mau memberi tumpangan sama tentara ini, saudara. Dan akhirnya menumpang. Di tengah jalan, Roh Kudus kuat bilang sama tentara ini, kamu harus bersaksi tentang Yesus, katanya. Tentara ini menolak, saudara. Tuhan, saya aja lari dari tugas, saya aja nggak benar, saya aja begini, kok saya suruh bersaksi, katanya. Terus Roh Kudus bicara terus, akhirnya dia menyerah dan dia ikut apa kata Roh Kudus. Mulailah si tentara ini ngomong begini sama bapak ini, Pak, kalau seandainya bapak meninggal sekarang, bapak mau kemana? Bapak mau ke surga atau bapak mau ke neraka? Tapi minta maaf ya Pak, minta maaf. Saya minta maaf. Saya ini hal sesuatu yang privasi, mungkin saya salah. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan bapak ini ngomong begini, Pak, tahu enggak? Saya juga sedang berpikir seperti itu. Dan akhirnya dia perkenalkan Yesus. Pak, di dalam dunia tidak ada jalan lain menuju Bapa, menuju keselamatan, hanya melalui Yesus. Dan singkat cerita, Bapak ini terima Yesus, saudara. Dan akhirnya berdoa, didoakan untuk terima Tuhan dan terima Tuhan. Dan si tentara ini turun di satu tempat, di satu daerah. Akhirnya Bapak ini meninggalkan. Di perjalanan ketika itu kecelakaan mobilnya langsung tabrakan dan bapak ini meninggal. Dan istrinya tidak tahu bahwa suaminya sudah terima Tuhan. Secara akal sehat kita pikir gak masuk akal, saudara. Dan istrinya menangis dengan sejadi-jadinya karena apa? Dia pikir pengharapan dia sudah sia-sia sama Tuhan. Dia pikir Tuhan gak jawab doanya. Tapi lihat, Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, Tuhan punya sesuatu yang berbeda dari yang kita pikirkan. Walaupun caranya gak enak, dia harus mati tabrakan. Tapi apa saudara? Dia diselamatkan. Yang penting bukan caranya, saudara. Kemana setelah dia meninggal? Biarpun kita, saudara dan saya, kalau dikasih pilih, boleh meninggal dengan tenang, sambil duduk minum kopi meninggal, sambil tidur meninggal. Kan enak, saudara.
Tapi kalau masuk neraka mah buat apa? Betul? Caranya kita meninggal, caranya kita mati itu bukan kita yang tentukan, saudara. Waktunya kita mati, waktunya kita menghadap Bapa itu bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan, saudara, apa Tuhan nggak tahu? Apa Tuhan tuli? Apa Tuhan buta? Apa Tuhan nggak punya hati? Tuhan tahu. Tuhan melihat loh. Tuhan dengar. Tuhan merasakan juga punya hati. Tapi ingat, segala keputusan itu ada di tangan Tuhan. Jadi saudara, apalagi sekarang kita tahu kita lagi musim COVID begini. Jangan takut mati. Kenapa? Semua udah ada jalannya. Kalau Tuhan sudah tentukan harus melalui itu, nggak ada yang bisa larang. Tidak ada yang bisa ubah. Hanya Tuhan sendiri. Amin. Makanya saudara percaya aja. Pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah hilang. Karena apa? Tadi dikatakan sebab Dia hidup. Kita punya Allah yang hidup, saudara. Dan bahkan masa depan kita dikatakan tidak akan hilang. Yesus adalah Allah, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Amin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Apapun kita hadapi bersama Tuhan. Yang penting kita ada di dalam Tuhan. Yang penting kita dekat di dalam Tuhan. Yang penting kita hidup di jalan Tuhan. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Saudara nggak usah khawatir. Apapun itu. Tuhan gak akan izinkan terjadi kalau itu tidak baik menurut pandangannya. Jadi kalau saudara Tuhan izinkan melalui ini, melalui itu berarti sudah dalam rencana Tuhan. Sebab janji Tuhan bilang begini, tidak sekali-kali aku akan meninggalkan engkau. Jadi ingat, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aja Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut akan sesuatu yang kita lewati, kita hadapi, bahkan apa yang akan terjadi. Sebab dikatakan tadi, Yesuslah Immanuel, Dia beserta kita. Amin. Gak usah takut Tuhan. Tuhan selalu serta kita. Pengharapan terbesar orang percaya karena kita mempunyai Allah yang hidup. Amin. Tetapi bukan hanya aja Yesus hidup. Saya akan berbicara tentang 3D. Yang pertama, sebelum Yesus dikatakan hidup, Yesus juga D yang pertama dilahirkan. Ada bukti sejarah bahwa Yesus lahir. Tidak bisa dibantah, saudara. Siapa yang ngomong tetap ada buktinya. Bukan hanya kita yakini, kita percaya, tapi bukti sejarah jelas ada. Saksi sejarah ada. Dia dilahirkan. D yang kedua, Dia disalibkan. Untuk melayakkan saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya, Dia disalibkan. Sekarang kadang orang bertanya, saudara, kenapa kok Tuhan harus mati bagi kita? Kadang kita nggak ngerti kenapa kok Tuhan harus mati. Saudara, di dalam perjanjian lama dikatakan begini, tanpa penumpahan darah, dosa tidak akan dihapuskan. Tanpa pengorbanan anak domba Allah yang tidak bercacat celah, saudara dan saya tidak diselamatkan. Jadi Yesus harus mati, saudara. Dan matinya di kayu salib. Untuk menebus dosa kita.
Kita baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan buat saudara. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Saudara, banyak kadang saya coba tanya orang anak Tuhan, orang Kristen. Kadang saya tanya begini, saudara atau bapak atau ibu, apakah bapak ibu masih orang berdosa? Selalu jawabannya masih. Saya bilang, terus kapan dong Yesus menebus? Saudara, sering kali kita salah di sini. Pertanyaannya, apakah kita masih orang berdosa? Pasti jawabannya masih kebanyakan. Padahal tidak, saudara, kita sudah ditebus. Tapi kalau pertanyaannya saudara dan saya masih bisa berbuat dosa, masih. Jadi kalau ada orang tanya, kamu masih orang berdosa? Tidak, saya sudah ditebus. Kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, itu bukti bahwa kita sudah ditebus. Amin. Jadi kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang yang sudah dikuduskan tadi, sudah dibenarkan dan sudah ditebus. Amin. Jangan lagi yakin bahwa kita masih orang berdosa, tidak. Tapi kalau kita masih bisa berbuat dosa, masih. Pendeta juga masih bisa. Bahkan ada lagunya, pendeta juga manusia. Aduh. Jadi semua orang masih bisa berbuat dosa, saudara. Tapi kita adalah umat tebusan Allah. Amin. Sudah ditebus, sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Enggak perlu khawatir, dosa kita sudah ditebus, lunas dibayar sama Yesus dengan darahnya yang tercurah. Jangan khawatir, saudara. Makanya kita lagi dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan oleh Tuhan. Itulah dengan Dia mati di kayu salib. Kita buka di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-13, saudara. Galatia, suratan Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Dikatakan gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kayu salib sebetulnya adalah tempat saudara dan saya. Mestinya kita yang dikutuk, mestinya kita yang harus mati menanggung dosa. Tapi oleh pengorbanan Yesus, oleh penebusan Yesus, maka kita digantikan tempatnya. Makanya kita bersyukur kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang sudah mati. Dikatakan tadi, dilahirkan, disalibkan. Dan D yang ketiga, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu yang kita syukuri, saudara. Itu yang membuat Yesus hidup, karena Dia dibangkitkan. Ketika Dia menebus kita, Dia juga menanggung segala sakit kita. Saya tanya, saudara pernah merasakan sakit hati? Saudara pernah merasakan kemarahan yang besar? Saudara pernah dihianati? Saudara pernah dipermalukan? Dibuli habis-habisan? Yesus pun pernah. Makanya Yesus juga turut merasakan penderitaan kita. Sakit penyakit kita Tuhan pun ngalami.
Bukan hanya kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa yang turut merasakan segala derita kita, penderitaan kita, sakit kita. Baik sakit jasmani, baik sakit jiwani, baik sakit rohani, Tuhan tahu. Makanya saudara, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Punya Yesus yang ngerti, peduli. Apapun Tuhan tahu, saudara. Saat ini keadaan hatimu Tuhan tahu. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan saudara, Tuhan tahu. Tanpa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan turut merasakan. Bahkan terlebih sebab Dia hidup, ada hari esok. Artinya apa? Yesuslah jaminan kita. Yesuslah garansi hidup kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus kita. Makanya kita bersyukur. Jangan sampai anak Tuhan tidak punya pengharapan, saudara. Orang yang gak punya pengharapan adalah seperti orang yang putus asa. Yang tidak punya kekuatan. Yang lemah, letih, lesu, itulah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita sungguh luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada yang lebih apapun di dunia ini pengharapan kita selain Tuhan. Makanya kitab Yeremia katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan, yang berharap kepada kekuatannya kepada manusia. Jangan sekali-sekali saudara mengandalkan manusia. Jangan saudara berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Amin. Manusia bisa mengecewakan. Siapapun saudara. Bisa mengecewakan. Suami saudara bisa mengecewakan, istri saudara bisa mengecewakan, anak saudara, teman, sahabat. Bahkan saudara seiman bisa mengecewakan. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Makanya taruh harapan kita setinggi-tingginya kepada Tuhan. Jangan sampai kita berharap kepada sesuatu yang fana, yang sia-sia, yang sementara. Tapi taruhlah harapan kita di dalam Tuhan yang luar biasa. Amin. Gak usah khawatir saudara. Jadi semua kita serahkan sama Tuhan. Jangan selalu mengandalkan pikiran kita. Pikiran manusia terbatas. Tapi pikiran Tuhan tidak dapat dibatasi. Kesaksian tadi seorang ibu yang kadang gak masuk akal saudara. Kok Tuhan punya jalan? Ada satu lagi kesaksian saudara. Seorang ibu ibadah ke gereja di Amerika, dia ditemanin anjingnya. Setiap hari Minggu jam 8, jam 9, ibu itu sama anjingnya duduk di bangku itu. Dia berdoa, suaminya belum percaya Tuhan. Sekian lama dia berdoa, suaminya gak mau percaya Tuhan. Tapi ketika ibu itu meninggal, Tuhan pakai anjing ini untuk suaminya bertobat, saudara. Tiap hari Minggu ini anjing selalu di gereja. Di tempat duduk yang sama, di dekat ibunya biasa itu duduk. Tiap hari Minggu jam sekian, itu anjing gak ada di rumah. Pergi ke gereja sebab dekat gerejanya. Sampai si bapak ini penasaran. Kemana ini anjing saya? Kok setiap hari Minggu jam segitu gak ada? Dia ikutin saudara. Dia ikutin anjing itu dan dia duduk di tempat istrinya sering duduk di situ. Dan ketika dia dengar firman, dia bertobat, dia terima Tuhan. Lihat saudara, Tuhan pakai anjing itu supaya si bapak ini bisa terima Tuhan. Luar biasa Tuhan, saudara. Makanya Tuhan punya cara, punya banyak jalan. Jangan khawatir akan apapun juga. Kemarin berapa bulan yang lalu saya kehilangan motor, kami kehilangan motor. Saudara, subuh-subuh saya bangun,
Tiba-tiba sudah nggak ada dan saya nggak ngeh bahwa itu motor udah hilang. Saya santai aja. Entah kenapa tiba-tiba saya bangun subuh-subuh pengen kasih makan ikan. Kasih makan ikan di luar itu beberapa. Masuk lagi belum tahu bahwa motor hilang. Tapi udah hilang. Masuk lagi. Subuh-subuh saya keluar jam 4. Jam setengah 6, jam 6 kurang. Ada tetangga. Pak. Katanya, apa sih? Katanya pagi-pagi bener gitu. Ini pintu terbuka Pak. Katanya. Pas dilihat motor sudah tidak ada, pintu sudah terbuka lebar. Saya cuma bilang Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Lalu kami suami istri masuk ke kamar. Berdoa, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan ampuni kalau kami lalai. Sudah 2 tahun kami simpan di situ saudara. Baru kali itu hilang memang. Ya mungkin kelalaian kami. Tapi mungkin Tuhan izinkan terjadi. Sebab apa? Tetangga saya bilang begini. Pak saya simpan motor di dalam rumah aman Pak. Oh tidak hilang. Tapi saya parkir di luar hilang Pak. Sama aja. Berarti ada kadang Tuhan izinkan terjadi saudara. Saya cuma berdoa Tuhan ampuni saya. Ampuni yang mencuri, berkati dia, berkati saya mendoakan memberkati dia. Saya tidak marah, saudara. Saya tidak gimana gitu, tidak wah bete atau enggak. Saya cuma puji Tuhan, haleluya. Saya cuma bilang, oh Tuhan mau ganti baru, haleluya. Dan saudara, yang saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan di motor itu ada Alkitab Tuhan. Saya berdoa biar orang yang melihatnya membaca, bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu lebih dari nilai motor. Asal dia diselamatkan oleh Tuhan. Saya cuma doa begitu. Dan percaya pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diselami. Saudara. Pikiran Tuhan kadang kita nggak bisa. Yang penting kita percaya, kita selalu menaruh harapan kita sama Tuhan. Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Sebab dikatakan tadi Amsal katakan apa? Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya pegang janji firman Tuhan. Saya pegang ayat ini bahwa harapan kita masih ada dan tidak akan pernah hilang harapan kita sama Tuhan. Amin. Selama kita percaya, selama kita yakin, selama kita beriman bahwa Tuhan punya banyak berkat buat hidup kita. Asal kita setia. Lakukan bagiannya kita. Selebihnya itu urusan Tuhan, saudara. Enggak usah khawatir. Yesus adalah yang sudah dilahirkan, sudah disalibkan, sudah dibangkitkan. Kenapa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Yang kedua, untuk menang atas maut, atas dosa. Makanya Yesus dibangkitkan. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Firman Tuhan bohong kalau Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus nggak hidup, firman Tuhan bohong. Tapi karena Yesus bangkit dan hidup, firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ya karena betul, firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab ini kebenaran. Dia nggak mungkin salah. Yang sering salah kita, saudara. Jadi dikatakan kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu tercatat dalam sejarah, saudara. Dan ada bukti-buktinya. Tidak bisa dibantah. Mari kita percayakan hidup kita. Dan Yesus hidup membuktikan bahwa dia bukan hanya manusia, tapi dia juga 100% Allah. Amin. Kalau bukan Allah nggak mungkin, saudara. Karena dia Allah. Itu yang memungkinkan kita untuk kita percaya, kita yakin bahwa dia hidup. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu keluhanmu. Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu apa yang sedang ada di pikiran kita saat ini. Tuhan tahu. Sebab dia hidup.
Kalau Tuhan gak hidup, Tuhan gak tahu. Makanya Tuhan gak perlu dibela. Amin. Kalau ada saudara yang bilang Tuhan harus dibela, kita harus jihad buat Tuhan, saudara belum mengerti Tuhan. Sebab Tuhan kita hidup. Amin. Dia tidak perlu dibela. Dia mampu membela dirinya, bahkan dia selalu membela kita. Amin. Makanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya itu saudara yang kita dapat lakukan. Percaya saja. Percaya saja. Saya ingat satu pujian dulu dikatakan begini. Percaya saja. Percaya saja. Yang percaya yang memberi kita menang. Hanya oleh percaya saudara. Yang dapat memberi kemenangan kepada kita. Kalau saudara nggak percaya, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Tapi satu hal, ketika saudara percaya, saudara akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ayat terakhir kita baca di dalam suratan Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Surat Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12. Inilah yang harus kita pegang sampai selama-lamanya selama kita ada di dalam dunia. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saya tidak panjangkan firman. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita percaya, berharap sama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan dia hidup. Ada hari esok. Masa depan kita sudah sungguh dijamin. Segala-galanya. Anak saudara, bahkan keturunan saudara, Tuhan sudah perhitungkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian bersamamu Bapa ku lewati semua. Haleluya. Ada di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanmu di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua. Amin, amin, amin. Kebenaranmu ya teguhkan hatiku. Yang bertindak bagi pertolongan, haleluya. Anugerahmu besar berlimpah, haleluya. Engkau ada, kekuatan di jiwaku
bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua, haleluya, haleluya, perkenananmu ya teguhkan hati. Engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi katakan anugerahmu besar, haleluya, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya, terima kasih, haleluya, glory bagimu Tuhan, terima kasih. Dengan kasih Kristus Ibu Gurning bawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami hidup karena Engkau hidup ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan semangat hidup kepada kami Tuhan. Kami mau menjalani kehidupan, kesempatan yang masih ada Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Kami akui Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Berkati kami semua, biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan, itu memotivasi, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kuduskan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Persembahan jalankan satu kali. Kita nyanyikan pujian, karena Yesus aku hidup. Karena Yesus aku hidup,
hari ini memujimu. Orang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembahmu. Aku suka memujimu. Aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Karena Yesus, aku hidup dari Tuhan. Semua berkat-Mu tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memujimu. Orang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembahmu. Aku suka memujimu. Aku rindu muliakan namamu. Aku suka menyembahmu. Aku suka menyembahmu. Aku suka menyembahmu. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore dan Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa jam 5. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi mulai jam 4:30 pagi. Baptisan air akan diadakan pada akhir bulan April, minggu terakhir dari hari Minggu akhir dari bulan April ya. Jadi bukan akhir Mei tapi akhir bulan April. Yang akan dibaptis supaya segera daftar pada gembala-gembala kecil pada kami semua. Dan sudah ada 4 orang, barangkali ada yang akan dibaptis lagi. Jadi sudah ada 4 orang ya yang akan dibaptis. Barangkali ada saudara kita yang belum dibaptis, kasih tahu akan ada baptisan air pada minggu terakhir bulan April ini ya. Tolong dikasih tahu. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini dalam doa. Ku yakin sebab Kau berfirman. Ku yakin berfirman, ku aman
menjaga hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan, karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena menjagamu, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini, refnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya menyanyi, yakinlah di dalam setiap diri kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kehadirat-Mu Bapa atas terselenggaranya ibadah Rebo, doa puasa dan pendalaman Alkitab pada saat ini. Engkau sudah memberkati kami semua yang ada hadir pada saat ini, dari yang paling usia muda sampai yang paling usia lanjut. Terima kasih buat sukacita yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, waktu kami memuji membesarkan nama-Mu, waktu kami menyaksikan cinta, kasih dan campur tangan-Mu Tuhan, yang memulihkan setiap kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih juga buat firman Allah yang sudah Engkau beritakan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Christopher. Engkau memakai kehidupan senantiasa menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu, dimanapun dia Engkau percayakan untuk menyampaikan berita firman Allah. Engkau sudah memberkati kami semua yang ada, baik pemain musik, pemegang sound system, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati
Hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu, memberikan pundak yang kuat, teguh, untuk dia dapat senantiasa Tuhan melakukan segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, baik di GBDI Cianjur sini sampai di Yayasan Kabar Baik yang sudah Engkau percayakan kepada kami sidang jemaat di GBDI Cianjur. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap bersama dengan kami. Itulah menjadi sukacita kami. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.